Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ersan Dandi Wiguna Salin dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Komputerisasi Akuntansi Angkatan 2019. Baiklah, di pembahasan video ini saya akan mempresentasikan ringkasan 5 artikel yang telah saya buat. Baiklah, artikel pertama, sistem penggajian petugas mencatat dan proses data yang digunakan untuk membayar pegawai atas layanan yang mereka berikan. Penggajian adalah memberikan kompensasi untuk pegawai yang berupa gaji sebagai kembalian finansial kepada para pegawai sebagai ganti kontribusi mereka terhadap organisasi atau instansi. Mengingat pentingnya peranan sistem penggajian, maka sistem tersebut harus didesain dengan baik agar dapat memberikan layanan yang cukupi bagi pegawai serta dapat membantu memberikan dukungan informasi yang bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan dapat berupa informasi berkualitas yang disajikan dalam bentuk laporan. Arif Giarti, kesalahan dalam menghitung gaji dapat berakibat fatal karena dapat berpengaruh dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu, bendahara juga kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan karena petugas harus melihat data pada pembukuan, kemudian mengolahnya menggunakan Microsoft Excel. Ari Kunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dan pengumpulan data penelitiannya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Jenis penelitian ini ada penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Berdasarkan teori tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan, kemudian diinterpretasikan. Artikel kedua, sistem informasi yang telah terkomputerisasi sangat membantu dalam mengerjakan sebuah kegiatan jika dibandingkan dengan manual. Penerapan sistem informasi pada segala bidang merupakan hal yang dicari-cari dikarenakan ini sangat membantu dalam mengerjakan sebuah masalah. Ini bisa dikatakan lebih cepat. Sebuah informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan sistem informasi yang telah terkomputerisasi akan sangat berbeda dengan sistem informasi yang belum terkomputerisasi. Hasil yang dihasilkan oleh sistem informasi yang telah terkomputerisasi lebih aktual dan akurat jika dibandingkan dengan proses yang belum terkomputerisasi atau yang bisa disebut manual. Dari sekian banyak koperasi yang masih melakukan penggajian karyawan secara manual atau belum terkomputerisasi, sistem manual seperti ini sangat tidak efektif karena membutuhkan banyak waktu. Sistem yang berjalan saat ini masih mengalami banyak kendala, diantaranya dalam proses pembuatan slip karyawan karena belum terkomputerisasi. Selain itu, pada penginputan data dan informasi karyawan sering didapati data dan informasi yang tidak akurat. Pihak bendahara yang berperan dalam proses penggajian juga kesulitan dalam melakukan proses pembuatan laporan gaji karyawan. Kesalahan dalam penghitungan gaji akan berdampak sangat fatal karena sangat berpengaruh dalam pembuatan laporan keuangan. Sistem yang terkomputerisasi sangat dibutuhkan dalam hal ini. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif, di mana data yang diperoleh merupakan hasil dari sebuah tanya jawab atau wawancara yang didapatkan dari beberapa narasumber yang bekerja. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut akan dikumpulkan dan diolah penulis untuk proses pembangunan sistem informasi penggajian narasumber yang bersedia dalam membagi informasi untuk pembangunan sistem ini ialah dari pihak karyawan yang telah memiliki izin atau wewenang untuk mengolah data-data karyawan yang berhubungan dengan data-data gaji karyawan. Data-data yang terkumpul adalah data pegawai, jabatan, tunjangan, dan potongan, serta data proses penghitungan gaji karyawan yang diberikan oleh pihak. Untuk proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap aktivitas tersebut, wawancara terhadap karyawan yang telah memiliki izin atau wewenang untuk mengolah data karyawan yang berhubungan dengan data gaji karyawan, dan melakukan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen atau arsip yang ada. Pengumpulan data ini nantinya akan menghasilkan sebuah informasi untuk membangun sebuah sistem dan juga
kondisi sistem saat ini seperti apa sehingga dapat menjadi pedoman untuk pembuatan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam perancangan sistem informasi pengajian pada penelitian ini yaitu model prototyping. Model prototyping ini merupakan salah satu dari sekian banyak metode pengembangan perangkat lunak. Metode ini dipilih oleh penulis karena prototipe dibantu untuk lebih memudahkan dalam proses pembuatan aplikasi. Kegunaan dari metode prototipe untuk memperbaiki sistem yang sudah ada atau yang akan dikembangkan, sehingga pengembang dari perangkat lunak tersebut tidak harus merancang sistem lagi dari nol. Artikel ketiga, di era globalisasi sekarang ini, dengan kemajuan teknologi dituntut harus serba cepat dan tepat. Komputerisasi sudah menjadi kebutuhan pokok yang tak dapat dipisahkan untuk menghasilkan suatu informasi. Informasi merupakan salah satu kebutuhan dalam suatu instansi, perusahaan, organisasi, lembaga, serta lingkungan di luar sistem. Informasi dianggap sangat penting karena dengan adanya informasi dapat menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian dan resiko kegagalan, serta dapat membantu para pemimpin dalam mengambil suatu keputusan dan kesimpulan yang efektif dan efisien. Salah satu informasi yang penting dari suatu perusahaan ataupun instansi pemerintah adalah tentang kepegawaiannya, yang terkait dengan apa saja yang termasuk dalam melengkapi data pegawai tersebut, mulai dari pangkat dan jabatan, penggajian, dan lain-lain. Namun masih ada beberapa perusahaan yang melakukan proses secara konvensional. Dalam melakukan proses pengolahan gaji karyawan memang sudah dibantu dengan komputer, namun masih menggunakan format spreadsheet dalam dua bentuk Microsoft Excel. Dengan adanya keterbatasan Microsoft Excel yang diantaranya tidak memiliki relasi antar entitas dan struktur database yang baik, sehingga dalam format spreadsheet yang dibuat terkadang dilakukan secara manual. Maka dari itu membutuhkan suatu sistem informasi penggajian yang baik dan benar, yang lebih efisien untuk menggantikan sistem penggajian konvensional agar mampu menyelesaikan proses penggajian lebih cepat, mengurangi tingkat kesalahan dalam proses transaksi penggajian, dan dapat mempunyai database gaji yang baik sehingga bisa digunakan sesuai kebutuhan. Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat bahwa sistem penggajian yang baik mempunyai peran penting dalam suatu instansi dan dapat juga meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan kemudahan kepada akunting dalam menangani proses penggajian. Metode penelitian merupakan suatu cara penulis dalam menganalisis data. Menurut Sugiono menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari pengertian di atas dapat simpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan data guna membantu menyelesaikan pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari. Pada artikel keempat, pada umumnya antara perusahaan terhadap karyawannya seperti simbiosis mutualisme, yang berarti saling menguntungkan di mana perusahaan tersebut membutuhkan jasa-jasa tenaga kerjanya untuk menjalankan perusahaan tersebut guna mendapatkan hasil produksi yang maksimal dan menjadikan sebuah profit yang maksimal bagi perusahaan, sedangkan di sisi lain yaitu karyawan mendapatkan gaji yang dibayarkan atas hasil kerjanya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan pembagian gaji, pimpinan perlu membedakan mana kepentingan perusahaan dan kepentingan karyawannya, sehingga tujuan di antara keduanya tercapai dengan baik. Suatu instansi sebaiknya mempunyai sistem penggajian yang baik dan jelas, karena apabila suatu instansi tidak memiliki sistem penggajian yang baik, maka akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Agar tidak penyelewengan maupun penyimpangan tersebut, maka harus dilakukan pemisahan fungsi antar bagian dengan tujuan untuk menghindari jumlah gaji yang dibesarkan dan untuk memudahkan pekerjaan berbagai tugas yang diserahkan kepada fungsi yang bersangkutan.
Tanpa adanya sistem pengkajian yang baik dapat menyebabkan kecurangan yang sebenarnya ingin dihindari. Oleh sebab itu, memang suatu perusahaan membutuhkan sistem pengkajian yang tersusun rapi dan teratur agar lebih mudah bagi pimpinan untuk menetapkan gaji pegawai. Dengan adanya pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya penyelewengan maupun penyimpangan. Selain itu, sistem pengkajian juga dapat menyediakan data yang lebih akurat untuk mengambil keputusan. Gaji atau upah mengambil peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena gaji dan upah merupakan salah satu faktor pendorong dalam kinerja karyawan sebuah perusahaan. Agar upah dapat diterima sesuai dengan hak karyawan dan aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar atau mulyadi, maka perusahaan atau lembaga membutuhkan sistem dan prosedur yang baik. Salah satu bentuk sistem dan prosedur yang harus diterapkan adalah adanya sistem pengkajian. Untuk membantu melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, sistem pengkajian merupakan proses yang menentukan tingkat penggajian pegawai, memantau atau mengawasi, mengembangkan, serta mengendalikan gaji pegawai. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui tentang sistem penggajian karyawan secara lebih spesifik dan bagian sistem tersebut dilaksanakan. Artikel kelima, perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini semakin cepat memasuki berbagai bidang. Salah satu perkembangan yang penting adalah semakin dibutuhkannya penggunaan alat pengolah data yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya komputer sebagai alat pendukung pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan dapat terkomputerisasikan. Tentu saja hal ini dapat mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Semakin berkembangnya perusahaan, maka sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut juga harus berkembang. Salah satunya adalah sistem penggajian karyawan dalam sebuah perusahaan yang masih menggunakan sistem pengelolaan gaji karyawan secara tradisional atau manual. Karena data harus dicatat atau diproses berulang kali dalam menyusun laporan gaji karyawan. Suatu perusahaan harus mempunyai suatu sistem penggajian yang tersusun rapi agar mudah dipahami bagi pimpinan dalam menetapkan gaji karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, metode observasi. Melalui metode ini, penulis melakukan observasi langsung di lokasi. Observasi dilakukan guna melihat langsung proses kerja yang berjalan. Yang kedua, metode wawancara untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi secara kompleks serta proses pengajian yang sedang berjalan. Yang ketiga, studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber-sumber referensi baik berupa buku, artikel, dan sumber lainnya sebagai acuan dalam analisa sistem penggajian karyawan serta penyusunan laporan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes all I think about is you. Late nights